Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kali ini saya akan share sedikit pengalaman saya bagaimana pola yang saya lakukan ketika saya menerima konsultasi dari tim. Ya, kan di bisnis ini ada 3 prinsip dasar ya di Tianxi One Vision ini: eh, edifikasi, konsultasi, cross lining. Nah, gimana sih konsultasi biar efektif? Saya buat temanya menjadi ABC coaching ya, atau dalam bahasa saya powerful ABC coaching. Jadi sebuah kondisi coaching atau konsultasi juga atau mentoring juga yang itu punya dampak yang bagus ya. Nah, ini saya Dede Abdulhoer, saya bergabung sejak 2004 dan saya alhamdulillah sudah dapat banyak hal. Saya juga senang belajar dan berbagi inspirasi. Saya aktif membangun bisnis ini bareng istri saya ya. Saya juga senang membuat e-book atau video book. Ya semoga jadi bermanfaat buat Anda semua ya. Tapi saya selalu tekankan bahwa semua yang saya sharingkan ini akan mudah dipahami kalau Anda belajar dari alat bantu yang disarankan oleh One Vision ya. Itu starter pack-nya, netping-nya, pertemuan-pertemuannya dari online maupun offline, dari yang umum maupun yang bersyarat. Oke, nah kenapa saya sampaikan ini dengan istilah ABC coaching? Karena menurut saya coaching itu ada 3 elemen ya. Elemen A ya. Jadi ABC coaching ini adalah panduan praktis yang bisa Anda gunakan ketika Anda melayani konsultasi dari tim bisnis Anda. Supaya jangan gini, ketika ada tim yang konsultasi supaya jangan asal bilang ayo semangat, ayo sukses, enggak. Tapi punya pola. Tapi ini enggak baku ya, ini hanya satu pola yang saya pakai dan saya juga belajar dari banyak leader-leader lain di TNC ya. Dari ABC coaching ini, ABC coaching ini, A-nya saya selalu membagi kondisi seseorang, bisnisnya itu dari kondisi sebelumnya atau kondisi bulan lalu, B itu tantangan dan solusi yang dihadapi, dan C itu goal dia bulan ini. Makanya saya bilang ABC coaching. Ya, jadi saya akan selalu bertanya apa yang dia pengen, terus dulu kondisinya gimana, dan kira-kira tantangan apa yang dia pernah alami atau tantangan apa yang akan dia alami, dan kira-kira solusi apa yang menurut dia masuk akal untuk dikerjakan ya. Memang ini menuntut keaktifan orang yang mau konsultasi gitu. Makanya buat Anda yang ingin konsultasi ke upline, Anda nggak hanya sekedar ngeluh masalah bisnis Anda, nggak bisa. Karena itu bisnis Anda pun harus mikir juga gimana cara mengembangkannya, baru gagasan-gagasan itu disampaikan ke mentor Anda ketika Anda melakukan konsultasi ya. Nah, ada 3 hal penting yang Anda harus lakukan ketika Anda akan melakukan konsultasi, atau 3 hal yang harus Anda sampaikan ke orang yang akan melakukan konsultasi ke Anda. Yang pertama, cek kondisi awal dan goal yang akan diraih. Dia maunya apa dan dia kondisinya hari ini gimana, supaya saran yang Anda sampaikan nanti sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan start di mana dia memulai ya. Misal ada orang nanya ke saya, Pak Dede, gimana sih cara naik bis ke Semarang? Misal, saya sampaikan bahwa kalau naik bis turun dari naik dari alun-alun Rembang segala macam bla 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 sampai nanti ke Semarang. Nah, dia bingung. Kok solusinya itu ya? Padahal saya kan belum ngasih tahu bahwa saya akan berangkat dari Cirebon, misal seperti itu. Jadinya jawabannya salah. Nah, sama dengan ketika kita nerima konsultasi dari tim kita atau kita mau konsultasi ke mentor kita. Kita selain kita harus menjelaskan apa goal kita juga harus menjelaskan juga kondisi real kita saat ini gimana atau bulan lalu gimana gitu, supaya mentor kita atau supaya kita para mentor juga tahu gitu saran yang tepatnya gimana. Yang kedua, hal yang penting ketika akan melakukan coaching atau melakukan konsultasi, ya Anda harus juga cerita atau Anda harus menggali tantangan apa saja yang akan terjadi dan kira-kira solusi apa yang bisa diambil. Dan yang pasti yang namanya rencana kerja itu harus ada evaluasinya.
Karena kalau tidak ada evaluasi nanti tidak ada perbaikan kan. Nah, kita mulai. Yuk kita bedah kondisi awal dan goal yang akan diraih dari orang yang mau konsultasi ke kita ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Dia, kalau saya seperti ini. Jadi saya akan bertanya 3 hal minimal, tapi boleh dikembangkan. Ya, saya akan tanya PBO apa yang dia pengen. Saya tanya dulu apa yang dia pengen ya, bukan kondisinya dulu. Saya akan tanya dulu apa yang dia pengen. PBO-nya pengennya apa bulan ini. Jumlah kakek aktifnya pengen berapa, bonusnya pengen berapa. Setelah dia jelaskan ini semua, baru saya akan tanya, memang kondisi bulan lalu apa gitu. PBO-nya bulan lalu apa, kakek aktifnya bulan lalu berapa, bonusnya bulan lalu berapa, supaya nanti saran yang kita sampaikan juga tepat gitu. Misal ada orang pengen, kan ada orang kadang-kadang gimana ya, pengen bonus 100 juta misalnya. Ya oke, nggak masalah, pengen bonus 100 juta oke, yang miliaran juga ada. Tapi kalau bulan lalu bonus dia 1 juta, terus bulan ini pengen 100 juta kan nggak make sense. Nangkep ya? Pengen punya kaki aktif 10 gitu. Kita tanya, emang bulan lalu kaki aktifnya berapa? 1. Ya nggak bisa lah. Nggak make sense. Pengen PBO Majesty. Bulan lalu apa? NA. Ya nggak make sense. Tapi coba kalau kita nggak nanya kondisinya bulan lalu. Kita semangat aja. Kamu harus kerja keras. Nggak bisa. Toh goalnya juga nggak make sense. Ya, jangan bikin goal terlalu rendah, jangan juga terlalu nggak masuk akal. Disesuaikan gitu. Ya, nah yang paling tahu adalah mentor Anda. Nah, buat Anda yang mentor, Anda yang paling tahu apa kapasitas tim Anda. Makanya suruh dia ngisi dulu, dia pengennya apa, dan cek kondisi yang terjadi di bulan lalu apa. Atau kalau pengen lebih detail seperti ini nih. Ada kotak-kotak seperti ini. Nama siapa, Dede gitu, pengen merekrut berapa nih, frontline ya, kaki 1 berapa, kaki 2, maksudnya nyimpen gitu. PBO-nya pengen apa, bonus pengen berapa, PPP pengen berapa ya. Terus ini lengkap nih, ada TNPV juga di kaki 1, 2, 3, 4 berapa, jumlah new member pengen berapa di kaki 1, 2, 3, 4. Jumlah OP pengen berapa di kaki 1, 2, 3, 4 nih. Lengkap nih. Terus bonus periode bulanannya pengen berapa di sini. Sini berapa ya. Terus CPM pengen ngelolosin berapa orang. Real weekend pengen ngelolosin berapa orang, reward pengen berapa orang, terus yang jadi CP di akhir bulan pengen berapa. Nah, ini lebih detail, lebih bagus yang ini, lebih lengkap ya. Tapi silakan Anda kalau memang punya pola sendiri boleh gitu. Ada yang mungkin lebih praktis, ada yang lebih detail dari ini juga boleh. Yang pasti semua harus terdokumentasi, itu maksudnya. Apa yang Anda pengen dan apa kondisi Anda sebelumnya supaya nanti, nah ini kita bisa ke yang B, yaitu tantangan dan solusi. Karena A tidak bisa ke C, kondisi bisnis Anda hari ini nggak bisa menembus semua goal Anda, A tidak bisa ke C kalau B-nya nggak beres. B itu tantangan dan solusinya apa saja gitu. Nah, kita balik aja ke yang diajarkan sama One Vision, bahwa kerja kita di bisnis ini kan 7 kebiasaan sukses nih. Artinya kalau 7 kebiasaan sukses ini semua tantangannya diselesaikan, harusnya Anda bisa pindah dari A ke C selagi C-nya masuk akal. Ya, dari kondisi hari ini ke goal-goal Anda bisa selesaikan, yang Anda bisa dapatkan kalau B-nya diselesaikan. Nah, ini 7 kebiasaan ini kan sebetulnya cerita ini. Coba untuk dream Anda, apakah Anda masih punya tantangan di situ? Apakah Anda masih belum yakin dengan diri Anda? Apakah Anda masih belum yakin dengan Piansi? Apakah Anda masih belum yakin dengan apa ya, respon orang terhadap bisnis Anda? Makanya saya bilang false belief. Nah, keyakinan itu keyakinan yang nempel di Anda dan jadi kebenaran buat Anda padahal salah. Makanya disebutnya false belief. Yang kedua, apakah Anda masih kesulitan menambah daftar nama? Tulis di sini kesulitannya apa.
Terus apakah Anda masih kesulitan melakukan presentasi, mengejar silver planner, gold planner? Terus apakah produk yang diminum belum lengkap? Atau jumlah pelanggan belum 20? Apakah buku ada yang belum Anda baca dan sulit untuk Anda baca? Mungkin Anda punya kebiasaan sulit membaca. Apakah Anda sulit untuk mendengarkan netpi, kaset netpi, starter pack? Masalah apa yang Anda alami ketika mendengarkan itu semua? Apakah Anda punya tantangan untuk hadir di pertemuan online, offline, umum, atau bersyarat? Tulis di sini. Apakah Anda kesulitan menjadi tim player? Kenapa? Tulis di sini. Kesulitan konsultasi dan sebagainya lah. Masalah-masalah yang hubungannya dengan 3 prinsip dasar. Nah, setelah Anda mengidentifikasi masalah apa saja, sekarang solusinya apa? Ayo. Misal Anda masalah apa nih? Masalah mendengarkan kaset. Misal, aduh Pak, saya kesulitan mendengarkan kaset. Ya udah, solusinya apa yang kira-kira menurutmu mudah? Menurut Anda mudah, menurut Ibu mudah, menurut Bapak mudah. Ya udah, misal daftarnya, oh berarti saya daftarnya mending yang digital Pak, netpi-nya yang online, starter pack-nya yang online. Ya udah, tulis di situ. Gitu. Dan ini harus Anda temukan. Masalah ini harus Anda temukan jawabannya. Nanti upline yang akan nambah-nambahin mungkin atau mengarahkan supaya jawabannya tepat. Sama seperti kita harus membuat dia cerita dulu masalahnya apa saja supaya minimal supaya masalahnya itu bisa apa ya? Bisa benar-benar kita ketahui dan bisa kita benerin. Kan kalau nggak tahu masalahnya apa, kita bingung juga mau ngapain. Nah, tapi untungnya One Vision kan punya patokan 7 kebiasaan. Itu dulu beresin. Karena kalau 7 kebiasaan beres, ya harusnya bisnisnya bagus. Memang ada masalah-masalah yang lain, misal suaminya belum mengizinkan, orang tuanya belum mengizinkan, misal. Atau masalah lain apalagi ya, tabungannya selalu habis, bonus selalu habis. Itu kan juga masalah. Boleh ditambahin di bawah poin ke-9, 10, 11, sampai 20 poin masalah Anda mungkin, tantangan Anda. Tapi ingat, buat Anda yang mau konsultasi ke upline, Anda sendiri harus menulis solusi apa yang kira-kira Anda bisa lakukan. Nanti upline mungkin nambahin. Buat Anda yang seorang upline, jangan ngasih solusi. Gali dia punya masalah apa dan dia punya jawaban apa untuk masalahnya. Kenapa? Karena ketika orang menemukan jawaban dari masalahnya, orang akan lebih bertanggung jawab untuk memperbaikinya, mengeksekusinya. Ya. Nah, A-nya sudah jelas kondisi bisnisnya. C-nya sudah jelas apa yang dia mau. Udah make sense, udah masuk akal. Nah, sekarang kita beresin B-nya. Nah, kalau B-nya sudah jelas, harusnya orang bisa pindah dari A ke C lewat B. Makanya disebutnya ABC coaching. Ya, itu versi saya. Anda bisa bikin versi sendiri ya. Lalu apa yang harus saya lakukan bulan depan? Ya, evaluasi dong. Nah, evaluasi itu nanti sifatnya ada 3. Jika goal-goal itu tidak ada yang tercapai, berarti action plan yang sudah direncanakan harus dievaluasi. Apakah tidak ada yang action yang tidak dikerjakan? Apakah action yang sudah direncanakan tidak dikerjakan atau sudah dikerjakan tapi nggak tepat gitu. Itu kalau dari target-target itu nggak ada yang tercapai. Kalau ada yang tercapai tapi tidak semua, berarti ada beberapa action plan yang harus dievaluasi, yang harus disempurnakan lagi. Kalau tercapai semua gimana? Ya alhamdulillah, itu bisa dijadikan patokan bisnis dia dan bisa dijadikan sebagai bahan sharing dia ke timnya. Jadi hasil tiga skenario itu harus 3 skenario ini akan terjadi di bulan depan ketika evaluasi. Kalau evaluasinya per minggu berarti minggu depan. Malah lebih bagus kalau evaluasi per minggu, kalau ada apa-apa diperbaikinya bisa lebih cepat. Ya. Oke, nah semoga hal simpel ini bisa membantu Anda ketika konsultasi ke mentor Anda atau bisa membantu Anda ketika nerima konsultasi dari tim Anda. Sekarang, selamat menggunakan pola ini. Kalau memang Anda pengen, ya semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.